Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah membangun nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keluarga. Tema ini saya ambil di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, banyak orang tua pada akhir-akhir ini mengeluh bahwa mereka kehilangan momen bersama dengan anak-anak mereka. Momen yang dimaksud adalah momen di mana mereka bisa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Karena anak-anak tentu terus bertumbuh dewasa dan mereka memiliki dunia sendiri. Sehingga apa yang didapatkan di dalam momen-momen yang terlewati itu akhirnya ada penyesalan. Namun saudaraku kekasih dalam Tuhan, tentu tidaklah terlambat apabila kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam keluarga kita. Karena ada banyak cara Tuhan bila ada kerinduan kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi warga kerajaan Allah. Tentu setiap usia anak-anak berbeda-beda cara kita untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka. Ada di mana kita bisa mengumpulkan mereka untuk mendengarkan kita, dan ada saatnya juga mereka hanya bisa kita doakan. Dan itu pun saya percaya Allah punya kuasa yang mengubah segala perkara. Namun dalam kesempatan ini tentu kita merindukan keluarga kita, keluarga yang diberkati, keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita kasihi, mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Akhirnya penyesalan yang akan terjadi. Itulah sebabnya di dalam kitab Ulangan ini, Tuhan Allah Israel mengingatkan kepada umatnya melalui perantaraan Musa untuk supaya mereka mengajarkan nilai-nilai kerajaan itu, yaitu nilai kasih dan takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat kelima, Tuhan mengingatkan umatnya. Dia berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi adalah pokok dasar yang paling utama untuk diajarkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan kasih yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar mengasihi secara biasa-biasa saja. Firman Tuhan yang berkata bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Itulah sebabnya Tuhan Allah meminta perhatian khusus untuk mengajarkan perintah ini kepada anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya perlu perhatian, tidak boleh diabaikan sama sekali, karena ini adalah perintah penting yang boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita di dalam keluarga. Dan kepedulian kita tentang perintah ini yaitu dimulai dari diri kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, setiap orang tua harus mengasihi Tuhan, memberikan teladan kepada anak-anaknya di rumah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam mendidik anak-anak, lebih mudah mereka meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang kita perkatakan. Untuk itu mari kita perhatikan bagaimana gaya hidup kita mengasihi Tuhan, sehingga anak-anak kita dapat melihat dan meneladani apa yang kita lakukan, yaitu untuk mengasihi Tuhan. Bukan hanya di dalam perkataan kita, tetapi di dalam perbuatan kita setiap hari. Hal yang kedua yang kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita adalah mengajarkan anggota keluarga kita untuk mengasihi Tuhan dengan berulang-ulang. Di dalam ayat 7a dia berkata demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu,
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mengajarkan kasih akan Allah kepada anak-anak kita, tidak boleh kita lengah, tidak boleh hanya kita ajarkan sekali dua kali di dalam kehidupan keluarga kita, tetapi firman Tuhan berkata berulang-ulang. Artinya, jangan pernah engkau bosan untuk boleh engkau mengingatkan kasih akan Allah kepada anggota keluarga kita, karena ini adalah hal yang penting dan yang paling utama di dalam pengajaran kekristenan. Saudaraku yang kekasih, mungkin saja kita tidak dapat meninggalkan atau mewariskan harta yang banyak kepada anak-anak kita, namun mewariskan kasih akan Allah kepada anak-anak kita adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai orang tua. Apa artinya kekayaan, harta benda, bahkan keberhasilan yang dimiliki oleh anak-anak kita, yang akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, mereka jauh dari persekutuan Tuhan, karena hidup seperti itu adalah hal yang sia-sia di hadapan Tuhan, tidak ada arti dan tidak ada guna. Sebab firman Tuhan berkata, apalah arti engkau memiliki seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan keselamatan jiwamu. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di tengah-tengah keluarga kita. Hal yang ketiga yang boleh kita lakukan untuk membangun nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita adalah menjadikan kasih akan Allah itu adalah gaya hidup kita setiap hari. Di dalam ayat yang ke-8 dia berkata demikian, harus juga engkau mengikannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya bahwa mengasihi Tuhan adalah merupakan suatu harga yang mati di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Jadikanlah gaya hidup keluarga kita untuk selalu mengasihi Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Artinya bahwa setiap apapun yang kita perbuat, kita harus bertanya di dalam hati kita, apakah yang kulakukan ini adalah tujuan untuk mengasihi Tuhan atau tidak. Ingat saudaraku bahwa mengasihi Allah itu adalah sesuatu harga yang tidak boleh ditawar. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya setiap kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah lupa bahwa di dalam kita berkeluarga, kita harus menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Jangan sampai kita kehilangan momen yang sangat berarti ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Bejanaku dengan air sungaimu, haus akan firman-Mu, haus akan kasih buat firman-Mu. Haleluya.